Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lagi pula, dia belum berjuang untuk melawan kerangka merah ini sesering Long Hao Shen. Dengan bergandengan tangan, Long Hao Shen dan CR mencoba melawannya lagi. Di bawah kerjasama mereka, secara mengejutkan mereka berhasil menahannya selama 5 menit terhadap kerangka merah itu. Meskipun 5 menit ini dipenuhi dengan tekanan yang kuat dan datang dengan konsumsi yang besar untuk energi mereka, namun tidak boleh dilupakan, bahwa mereka berdua dapat kembali pulih di Tower of Eternity. Selain itu, semakin besar tekanan yang mereka rasakan, semakin baik kemajuan mereka, dan kerangka merah itu bahkan tidak akan menghabisinya. Long Hao Shen bertahan tidak kurang dari selusin pertempuran, sebelum ia kembali dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya terkoyak-koyak. Cerita berpindah ke stadion. Stadion ini bahkan tidak memiliki sesuatu seperti platform, sehingga para pemimpin gerbang Gunung Selatan beserta aliansi, semuanya duduk di tempat penonton bagian depan. Melihat bahwa hampir semua orang telah tiba, Ling Xiao, kepala dari kuil Priest, segera masuk ke tempat pengujian. Para pemburu iblis yang terhormat dari pasukan pemburu iblis, kalian semuanya tahu tentang masalah ini di sini. Jadi, kami tidak akan mengatakan lebih dari apa yang diperlukan sebelum memulai pertandingan. Aku hanya akan menekankan satu hal, di kota Southern Mountain, kamu semua adalah penyelamat. Setelah melalui pertempuran baru-baru ini, kamu menjadi landasan pertahanan kami selama sebulan terakhir. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu semua, atas nama kota Southern Mountain kami. Ucap Ling Xiao. Wajah Ling Xiao tetap tegar dari awal sampai akhir, dengan statusnya sebagai individu yang kuat dari tingkat ke-9, serta posisinya sebagai kepala pelayanan aliansi, semua pemburu iblis berpangkat tinggi di atas kelas komandan segera membungkuk kepadanya dengan hormat. Beginilah keagungan sikapnya. Para pemburu iblis secara alami tidak akan kekurangan ketulusannya, dan secara kolektif membungkuk lagi di hadapan Ling Xiao yang berdiri di atas panggung. Ling Xiao menyatakan dengan suara tenang. Dalam pertempuran baru-baru ini, kota Southern Mountain kita hampir hancur total. Sebagai penyelamat dari kota Southern Mountain kami, apa benang merah yang menghubungkan kita? Itu karena, kami adalah tentara dan kawan seperjuangan. Kecenderungan menghadapi kematian di dalam Demon Hunter Squad, itu adalah sesuatu yang kamu ketahui dengan baik daripada orang lain. Kali ini, tungku spiritual di dalam istana ilusi surga akan memiliki daya tarik fatal bagi siapapun di antara kamu, tetapi jangan lupa, bahwa ini pada akhirnya hanyalah objek eksternal. Kompetisi hari ini dirancang untuk memilih yang terbaik, dan yang paling bijaksana di antara kamu, bukan untuk mempertaruhkan segalanya dalam bertarung melawan lawan kamu. Aku ingin memperingatkan semua orang dengan serius, bahwa dalam kompetisi ini, tidak ada yang diizinkan untuk saling membunuh, ataupun menyebabkan lawannya menjadi cacat. Kalau tidak, jangan salahkan tetua ini jika bertindak tanpa ampun. Aku sudah memberitahu aliansi, bahwa siapapun yang akan membunuh lawannya, dia akan diusir dari pasukan pemburu iblisnya. Ucap Ling Xiao. Setelah memberitahukan ini, meskipun dia adalah seorang Priest, matanya dipenuhi dengan kedinginan. Sikap menakutkan dari orang kuat dari tingkat ke-9, itu telah membuat kerumunan yang hampir dari 100 orang ini, benar-benar terdiam. Setelah tinggal sebentar, Ling Xiao melanjutkan. Masih ada aturan lain lagi, kalian dilarang untuk terbang. Menggunakan kemampuan terbang di dalam surga ilusi, itu tidak akan mungkin. Dengan demikian, semua pesaing tidak diizinkan untuk menggunakan sayap spiritual untuk melayang melalui medan perang. Mulailah menyeleksi, ucap Ling Xiao. Dengan lambaian tangannya saja, permulaan resmi kompetisi ini langsung dimulai. Seleksi undiannya sangat sederhana. Sebuah kotak kayu dibawa ke atas panggung yang berisikan angka-angka, dan pertempuran akan dirancang di antara angka-angka yang berurutan. Lot akan ditarik di setiap putaran, itu untuk memastikan keadilan. Kerumunan yang berjumlah 150 bidang undian, itu bisa dianggap pemandangan yang luar biasa.
Ketika kelompok 7 Long Hao Shen berlangsung, mereka berbaris di samping satu sama lain, dan mereka tidak bisa membantu, tetapi memikirkan saat ketika mereka maju dalam persaingan besar aliansi. Seluruh proses memakan waktu tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum dimulainya kompetisi resmi. Itu mengejutkan Sein Knight dari tingkat ke-8 yang bertindak sebagai wasit. Itu sangat jelas, meskipun Ling Xiao memberikan peringatan yang tepat sebelumnya, dia sangat bijaksana. Karena para pemburu iblis di atas panggung ini, itu bisa disebut sumber daya paling berharga dari aliansi. Demikianlah mengapa orang kuat dari tingkat ke-8 datang untuk bertindak sebagai wasit, itu untuk menghindari situasi jika seseorang berakhir dengan kecacatan atau kematian. Kelompok Long Hao Shen dapat dianggap sebagai yang beruntung dalam undian pertama mereka. Setidaknya, tidak ada dari mereka yang bermain imbang secara berurutan, yang menghindari perselisihan internal yang tragis dalam tim mereka sendiri. Pertandingan pertama dimulai dengan cepat. Ini adalah kompetisi antara Demon Hunter, tempat yang hampir sama dengan kompetisi Demon Hunter Squad. Seperti yang diharapkan, kompetisi ini sangat intens sejak awalnya, dan para pemburu iblis yang bersaing utamanya adalah orang-orang kuat dari tingkat ke-6. Meskipun mereka tidak menggunakan kemampuan terbang, pertempuran mereka masih sangat sengit. Semburan energi spiritual yang kuat meletus di atas panggung, bahkan menyebabkan Sein Knight dari tingkat ke-8 tidak punya pilihan selain melepaskan energi tubuh cemerlang, dan membuat persiapan terbaiknya untuk campur tangan jika diperlukan. Pertempuran berlangsung dengan cepat, dan perbedaan kekuatan seperti yang diharapkan menjadi faktor penentu. Situasi dengan dua lawan yang memiliki kekuatan setara saat bertemu satu sama lain, ternyata cukup langka. Angka terendah dalam kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad mereka, sebenarnya adalah Chen Ying'er. Yang dengan demikian, dia menjadi orang pertama dari mereka yang naik ke atas panggung. 35 dan 36, dipanggil untuk pertandingan berikutnya. Ucap wasit. Nomor 36 adalah Chen Ying'er. Lin Xin mengibaskan rambutnya sendiri, kemudian memberi pandangannya pada Chen Ying'er. Akui saja kekalahanmu jika itu tidak baik, jangan buang kristal ajaib. Bagaimanapun juga, lawanmu ini adalah orang kuat dari tingkat ke-6. Ucap Lin Xin. Mengapa aku harus menyerah? Aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Balas si Loli. Setelah memberinya tatapan provokatif, Chen Ying'er menggendong McDull di lengannya, dan masuk bersamanya di atas panggung. Pertempuran sebelumnya juga melibatkan anggota dari regu Demon Hunter Squad kelas umum, tetapi pemenang terakhir merupakan orang-orang kuat dari tingkat ke-6, dari kelas komandan Demon Hunter Squad. Pada saat ini, Chen Ying'er penuh dengan pesonanya yang tidak bersalah saat masuk ke atas panggung, dan sebagian besar para pemburu iblis langsung sangat terkejut. Bukankah gadis kecil ini belum berumur 20 tahun? Bukankah dia salah jalan? Dia seharusnya berada di kelas prajurit Demon Hunter Squad. Ucap penonton. Keberuntungan Chen Ying'er masih cukup baik, lawannya adalah penyihir elemen air, yang juga merupakan seorang veteran dari Demon Hunter Squad, dan yang kekuatannya mendekati peringkat ke-8 dari tingkat ke-5. Wasit memberi pandangan sekilas pada Chen Ying'er, sebelum memberikan pengumuman dengan nada serius. Aku akan menekankan pada kalian sekali lagi, bahwa perilaku yang terlalu keras sangatlah dilarang. Pertandingan, dimulai. Ucap wasit. Kata-kata ini sepenuhnya diarahkan kepada penyihir elemen air, dan dengan jelas dia tidak terlalu memikirkan Chen Ying'er. Pertarungan antara mage melawan summoner, itu melibatkan jarak sejauh 50 meter yang memisahkan mereka dari awal. Melihat seorang gadis muda, penyihir elemen air itu segera berseri-seri. Jangankan dia, bahkan teman-teman di tim Long Hao Shen tidak optimis pada Chen Ying'er. Di tribun penonton, wajah Yang Wenzhou saat ini tampak sangat tidak sedap untuk dipandang, dan kemudian dia bergumam. Apa yang sebenarnya diinginkan Long Hao Shen? Bagaimana dia bisa membiarkan Ying'er berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu? Apakah dia tidak waras? Ucap Yang Wenzhou. Namun, setelah dimulainya pertandingan, orang-orang yang memandang rendah Chen Ying'er, mereka semua dengan cepat merasa terkejut. Sebagai pemburu iblis, meskipun penyihir elemen air itu memandang agak rendah pada Chen Ying'er, dia tidak akan ceroboh setelah dimulainya pertandingan. Bagi seorang pemburu iblis, menjadi ceroboh adalah pertanda untuk kematiannya sendiri,
jadi dia dengan bijaksana meneriakkan mantra pelindung elemen air dari awal, sebelum melihat babi yang dipegang di lengan Chen Ying'er melompat, sebelum berlari ke arahnya. Apakah babi kecil itu binatang ajaib? Tidak mungkin, pikir si penyihir. Penyihir elemen air itu menganggap dirinya telah melihat banyak binatang ajaib, tetapi bahkan ia tidak pernah mendengar ataupun melihat binatang ajaib semacam itu. Water Elemental Shield telah selesai dengan cepat, sinar biru berkilau menyelimuti penyihir elemen air ini. Sambil mengarahkan tongkatnya ke depan, dia mengirim panah es ke arah McDull. Tidak ada pilihan lain selain mengakui, bahwa pada tingkatan kelas umum Demon Hunter Squad, sangat sedikit yang menjadi kaya dan nyaman seperti kelompok Long Hao Shen. Dengan demikian, penyihir elemen air itu memiliki tongkat yang masih di tingkat spiritual. Pada saat meluncurkan panah es, penyihir ini sengaja memberi pandangan sekilas pada Chen Ying'er. Lalu ia menemukan, bahwa gadis muda ini bahkan tidak mengucapkan mantra apapun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran seperti itu, dan dia merasa bingung. Ketika panah es akan mencapai McDull dari depan, dia menginjakkan kakinya ke tanah, dan tiba-tiba melakukan gerakan menyamping sambil berguling-guling di tanah dengan tubuh montoknya, sebelum melemparkan dirinya ke arah mage ini. Waktu yang dipilih McDull untuk melompat sangat baik ketika panah es sudah tiba di depannya. Dengan cara ini, bahkan jika penyihir elemen es ingin mengendalikan panah es untuk mengarahkannya kembali, dia tidak akan bisa. Panah es menabrak tanah, dan itu segera hancur berkeping-keping. Wah! Penyihir elemen air melambaikan tongkat di tangannya lagi, dan segera meluncurkan mantra hujan es dari tingkat keempat. Ini adalah kemampuan tambahan pada tongkatnya, yang dapat digunakan 2 kali dalam sehari. Serangan hujan es ini tidak membuat tetesan es yang jatuh seperti air hujan, tetapi kerucut es yang tajam dan runcing. Sebuah kerucut es yang sangat besar segera mengelilingi sosok kecil McDull. Pada saat itu, jarak 30 meter masih memisahkan McDull dari penyihir elemen air ini. Adegan yang mengejutkan semua orang, saat ini telah terjadi. McDull menunjukkan kemampuan menghindarnya yang benar-benar tangguh, ia meringkukkan tubuhnya dan menyebabkan kecepatannya bervariasi, dan dapat menghindari serangan pada ruang-ruang kecil di antara kerucut es. Pada saat-saat paling berbahaya, beberapa kerucut es menyapu punggungnya. Penyihir memiliki dasar pemikiran mereka sendiri, dan bagi mereka, sihir dengan berbagai efek tidak mungkin untuk dihindari. Namun pada ketanyaannya, McDull memberi pelajaran pada semua penyihir saat itu juga. Siapa bilang mantra dengan efek area tidak bisa dihindari? McDull hanya berukuran sepertiga dari 1 meter, dan tidak tumbuh DL dari ukuran awalnya. Dan bahkan jika itu lebih terkonsentrasi, kerucut es masih akan menunjukkan beberapa ruang kecil di antara mereka, atau kalau tidak, itu hanya akan menjadi potongan-potongan es yang besar. Pada saat yang sama dia menghindari serangan dengan gesit, dia bahkan langsung melesat maju. Aischonas agak mengganggu garis pandang penyihir elemen air itu, tetapi ketika dia bisa melihat dengan jelas binatang ajaib kecil yang dengan susah payah menghindari serangannya, McDull sudah hampir berjarak 10 meter darinya. Rasa gelisah akhirnya muncul di penyihir elemen es itu. Karena babi ini terlihat sangat dekat ke arahnya, dia pasti memiliki tujuan dalam benaknya. Meskipun ia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari McDull, menjadi pemburu iblis, ia mampu bereaksi secara instan pada saat krisis seperti ini. Kali ini, datanglah dinding es yang berdiameter 3 meter, dan didirikan tepat di depan McDull untuk menghalangi jalannya. Melihat lawannya akan menabrak dinding es, penyihir elemen es menunjukkan pemahaman dan kontrolnya terhadap sihir es. Secara berturut-turut, ia langsung melemparkan 3 dinding es lagi. Menyegel 3 arah lainnya untuk membuat penjara es yang kokoh, dan memenjarakan McDull yang masih agak lebih dari 10 meter jauhnya. Tepat ketika penyihir es akhirnya melonggarkan napasnya, rasa takut tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, suara ledakan kuat bisa terdengar dari dinding es. Sosok besar keluar dengan berani, dan 2 senjata yang mirip dengan kerucut berduri diarahkan ke dadanya. Meluncurkan Resisting Ice Ring, penyihir elemen air menjadi panik, dan langsung melepaskan mantra yang terakhir. Tapi sayangnya, apa yang dia hadapi tidak mungkin terhalang oleh lingkaran es belaka. Wush!
Lingkaran es dan perisai elemen esnya hancur berkeping-keping secara berturut-turut yang mencapai ketinggian 3 meter, dan Demon pengamuk yang haus darah sudah tiba di depannya. Mengaum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.